Menjelang Pilkada tahun 2020, Kapolres Barito Timur mengecek kantor KPU, Bawaslu, dan juga gudang logistik. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Barito Timur melaksanakan pengecekan kantor KPU, Bawaslu, dan juga gudang logistik Kabupaten Barito Timur menjelang diselenggarakannya pemilihan umum Kepala Daerah Pilkada tahun 2020. Pengecekan ini meliputi pengecekan kesiapsiagaan personil Polri serta kelengkapan sarana dan prasarana. Masing-masing objek vital tersebut adalah dalam rangka pengamanan proses rangkaian Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 ini. Kabupaten Barito Timur AKBP Habib Susilo Herlambang SIK mengatakan kegiatan ini sebagai pengecekan kesiapsiagaan khususnya pihak kepolisian Polres Barito Timur dalam menghadapi Pilkada tahun 2020. Kegiatan pengecekan ini supaya saya tahu sejauh mana kesiapan taruna dari pihak Polres Barito Timur menghadapi pilkada. Personil juga semua kelengkapan dipakai, terutama rompi. Kegiatan yang ada di kantor ini semuanya wajib dicatat di buku di mutasi ucap Kapolres tersebut. Oke, baik, Anda masih bersama kami di gelombang sayangan Anda, Monika Surya FM. Sementara itu, DPRD Barito Timur meminta subsidi pulsa bagi siswa jangan disalahgunakan. Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah menyambut baik atas program pemerintah pusat yakni memberikan subsidi pulsa gratis pada anak didik di wilayah itu. Ya, acara pribadi dan kelembagaan saya sangat membuat baik atas program pemberian pulsa atau paket data bagi anak-anak didik yang kita ketahui bersama masih melakukan pembelajaran via online. Hal tersebut disampaikan oleh DPRD Ketua 1 DPRD Barito Timur Arianto S. Muller pada beberapa waktu lalu. Dikatakannya Arianto kepada pihak kami merupakan ujung tombak dapat mendata siswa-siswa secara tepat sasaran, dan yang terpenting adalah jangan sampai ada siswa-siswi yang tertinggal. Disampaikannya juga hendaklah bantuan paket data internet yang berasal dari APBN tersebut jangan sampai disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan harus seadil-adilnya sehingga program ini akan benar-benar membantu dan dirasakan manfaatnya oleh siswa dan siswi. Di sisi lain, Ampera Ayame Bas menerima kunjungan anggota DPRD dari Tabalong. Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Ampera Ayame Bas menerima kunjungan kerja anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, studi komparasi tentang penarikan pendapatan asli daerah atau PAD. Ya, kunjungan kerja anggota Komisi 2 DPRD Tabalong, Kalimantan Selatan ini dalam rangka studi komparasi tentang penarikan pendapatan asli daerah atau PAD dari izin mendirikan bangunan IMB dan sarang burung walet serta ketahanan pangan, kata Bupati Barito Timur Ampera Ayame Bas di Tameng Layang. Bupati Ampera mengatakan mereka studi komparasi dikarenakan Kabupaten Barito Timur dinilai berhasil dalam penerapan penggalian pendapatan asli daerah atau PAD dari penertiban IMB dan pajak sarang walet serta perjalanan program ketahanan pangan. Sementara itu, Ketua Rombongan yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Tabalong, Kalsel Haji Sumiati, mengatakan pihaknya memilih Kabupaten Barito Timur menjadi tempat studi komparasi dikarenakan dinilai telah berhasil dalam menggali potensi daerah dalam hal
pendapatan daerah dan penertiban IMB dan juga retribusi sarang walet serta perjalanan program ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 ini. Kita belajar untuk menggali PAD dari IMB dan retribusi sarang burung walet karena Kabupaten Batu Timur sudah berhasil. Ya, kami belajar ke sini tidak usah jauh-jauh katanya. Oke, baik, hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sains Anda, Monika Surya Barito FM. Berkaitan dengan kunjungan DPRD Tabalong ini ke Batu Timur, kita akan talkshow untuk besok malam, dan tentunya untuk rekan-rekan yang ingin mengikuti acara talkshow tersebut silahkan untuk mengikuti di acara talkshow besok malam pada jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat bersama Bung Jos Bimasena. Saya lanjutkan masih di Monika Berita dan Informasi soal aksi pemajulan Bupati DPRD Batu Timur sebaiknya bentuk pansus. Tokoh masyarakat Batu Timur Hengki Agaru 56 meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Batu Timur untuk selalu tanggap dan mendengarkan keluhan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat di daerah itu. Saya minta kepada DPRD Batu Timur untuk segera membentuk panitia khusus atau pansus dalam menyikapi aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat yang meminta untuk memakzulkan Bupati Batu Timur Ampera Yemi Bas beberapa waktu lalu. Menurut Hengki, sekecil apapun yang namanya tuntutan, keluhan dan juga aspirasi masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keberadaan anggota DPRD itu atas dukungan dan pilihan masyarakat. Jadi sangat wajar jika mereka membantu masyarakat dengan selalu berpihak kepentingan masyarakat juga. Ditambahkannya pihaknya berkeyakinan jika pansus pemajulan Bupati Batu Timur ini dibentuk, itu berarti wakil rakyat telah menunjukkan keseriusan dan juga langkah maju dalam menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang merasa kurang puas dengan kepemimpinan Bupati saat ini. Sebagai masyarakat yang peduli terhadap Kabupaten Batu Timur, kami juga menyarankan kepada anggota DPRD Batu Timur setelah dibentuknya pansus agar langsung mengecek ke lapangan untuk mencari data dan fakta atas dasar kritikan masyarakat dan tuntutan dari aksi damai itu benar adanya atau hanya sebatas asumsi saja. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sains Anda, Monika Surya Barito FM. Sementara itu sebagai mitra masyarakat, DPRD Batu Timur menanggapi dan membahas 10 poin tuntutan yang diserahkan pelaku aksi damai. Selaku mitra masyarakat dengan senang hati menerima kehadiran para perwakilan pelaku aksi damai yang berjumlah 10 orang tersebut, Ketua DPRD Batu Timur Nur Sulistyo menyambut baik keluhan dan tuntutan dari perwakilan pelaku unjuk rasa yang memberikan berkas sebagai bentuk protes dari 10 poin bukti penilaian masyarakat terhadap pemerintah yang dipimpin oleh Bupati Batu Timur Ampera Yemi Bas SMM yang dianggap tidak mampu menjalankan pemerintahan. Dengan 10 poin tuntutan tersebut, para pelaku aksi damai yang dikoordinatori oleh Jumudi dan kawan-kawan meminta pihak DPRD melaksanakan fungsinya untuk menggunakan hak angket atau interpelasi terhadap Bupati dengan menggelar sidang istimewa yang bertujuan mencopot jabatan Bupati dan Wakil Bupati Batu Timur karena dianggap tidak berpihak kepada masyarakat dan menjalankan pemerintahan secara otoriter. Ini kita tampung semua, Pak. Sudah kita mengerti bahannya.
segera mungkin akan kita rapatkan bersama unsur pimpinan lembaga DPRD dan anggota yang disampaikan oleh Ketua DPRD Batu Timur. Nur Sulistyo juga menyampaikan bahwa sebagian besar data yang diterima sudah masuk dalam catatan dan rekomendasi DPRD pada saat pembahasan LKAPJ Kepala Daerah tahun 2019. Dirinya juga menyambut adanya 18 poin catatan dari 21 rekomendasi. Menurut Nur Sulistyo, 18 catatan dari 21 rekomendasi yang disampaikan sebelumnya menjadi hal yang terbilang aneh, karena bila dikatakan raportnya seperti itu bisa naik kelas, sebenarnya hal tersebut ingin ditolak pihak DPRD. Namun pihaknya berharap adanya pembenahan agar yang kurang dapat diperbaiki oleh pihak pemerintah, sehingga diberikan catatan dan rekomendasi. Kita berikan catatan dan rekomendasi untuk dilakukan pembenahan di bidang pemerintahan Kabupaten Batu Timur untuk APBD tahun 2021, kata politisi dari Golkar ini. Dan dia juga menjelaskan bahwa fungsi DPRD ada 3 yang pokok, yakni sebagai badan anggaran yang dibahas bersama dengan menyampaikan yang disusun oleh OPD dan tim anggaran, hak interpelasi dan pengawasan, namun harus berdasarkan prosedur dan aturan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menguatkan kembali kepada kami semua yang tidak akan pernah takut, kita sama-sama anak petani katanya, dan ingin memperjuangkan Barito Timur selanjutnya. Oke, Anda masih bersama kami di gelombang sana Anda Monika Surya Barito FM. Sementara itu, Pelabuhan Tilang Baru agar mencapai fungsinya, yaitu mencapai target pendapatan asli daerah 1 miliar. Apakah betul demikian? Pemerintah Kabupaten Batu Timur, Kalimantan Tengah akan memfungsikan pelabuhan bongkar muat di Desa Tilang Baru, Kecamatan Pacoepat sebagai upaya mendongkrak pendapatan asli daerah. Dengan fungsional pelabuhan bongkar muat di Tilang Baru ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD pemerintah Kabupaten Batu Timur, kata Kepala Dinas Perhubungan Batu Timur Budaya Husinsah di Tamiang Layang. Menurut Budaya yang juga PLT Kasat Pol PP ini, dinas yang dipimpinnya telah menetapkan target PAD sebesar 1 miliar tahun 2020. Target ini bisa terpenuhi karena operasional Pelabuhan Tilang Baru sudah bekerja sama dengan PT Sawit Geraha Manunggal SGM dalam memanfaatkan jasa kepelabuhan bongkar muat. Dan hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sana Anda Monika Surya Barito FM. Baiklah, Anda masih bersama kami di gelombang selain Anda, Monika Surya Barito FM, dan ada berita terakhir untuk Anda. Dan ini adalah menutup berita Monika Berita dan Informasi bersama Bung Jos Bimasena. Dengan pesta sesama jenis digerebek Polda Metro Jaya di apartemen Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya menggerebek pesta seks
gay di salah satu apartemen di Jakarta Selatan. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan puluhan pria yang diduga melakukan perbuatan seksual. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ders Yusri Yunus mengatakan penggerebekan pesta sesama jenis tersebut dilakukan di apartemen di Kuningan, Suite Setiabudi Raya, Jakarta Selatan. Akan kami ungkap di TKP nanti siang, katanya. Menurutnya, dari lokasi tersebut diamankan puluhan lelaki yang sedang melakukan tindakan asusila saat penggerebekan. Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya pesta gay di rumah tersebut. Pesta tersebut digelar private atau hanya kalangan tertentu yang bisa masuk ke dalam lokasi. Setelah memiliki cukup bukti dan informasi, polisi langsung melakukan penyamaran dan masuk ke dalam salah satu kamar di apartemen itu. Di dalamnya sudah terdapat puluhan lelaki tanpa busana dan sedang melakukan permainan pesta seks gay. Dilanjutkannya, kalau mau masuk harus pakai akses dan akhirnya koordinasi dengan security baru mereka ditutupnya. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sayangan Anda dan ini adalah menutup Monika Berita dan Informasi. Saya Bung Jos Bimasina, dan salah kata minta maaf yang sebesar-besarnya. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.